24. Dimulai 2. Sudah 1,5 bulan berlalu sejak kejadian Kai minggat dari rumah. Danu sekalipun tak pernah mencari Kai, apalagi sekedar menjenguknya. Di panti atau sekolah, Danu keluar dari kamarnya, melihat sisi rumah. Dia menghela nafasnya, lalu duduk di meja makan. Di dapur ada seorang ART yang dia sewa karena Yura sudah tak kuat bekerja sekaligus membereskan rumah. Yura selalu mengeluh capek hingga beberapa hari setelah Kai pergi. Rumah sangat berantakan dan tak ada makanan sama sekali. Tidak masalah sih, toh sekarang Danu sudah dipromosikan menjadi manajer utama di pabrik tempatnya bekerja. Masak apa Bi Inah? Gulai ikan Pak. Hah, gulai ikan buatan Embun enak sekali. Bagaimana jika orang lain yang membuatnya? Bating Danu. Coba saya icip dikit Bi. Baik Pak. Bi Inah mengambil secawan kecil kuah gulai dan sepotong ikan, lalu meletakkannya di meja. Memang tak seenak buatan Embun, tapi tak apalah. Hah, apa yang dia lakukan sekarang? Apa ku perkerjakan saja dia jadi ART-ku? Lumayan, daripada dia hanya jadi pengantar makanan di resto duitnya tak seberapa. Batin Danu lagi. Tak lama Yura datang dengan perut yang sedikit membuncit. Mas Danu udah bangun? Sudah sayang. Danu mengelus perut Yura. Anak papa jangan nakal ya di dalam. Lalu mengecup perut Yura. Yura tersenyum senang. Yura duduk tak jauh dari Danu. Bi Inah, aku juga mau makan. Tolong disiapkan ya. Baik Bu. Yura beralih menatap suaminya. Mas, minta uang? Danu terlonjak menatap istrinya itu. Apa? Ucap Danu, uangmu sudah habis? Yura memutar matanya malas. Ya ampun Mas Danu, aku harus ke salon buat perawatan. Lihat nih, sejak hamil wajahku jadi timbul jerawat. Yura menunjukkan jerawat di keningnya. Ya ampun Yura, itu kan cuma 1. Mas dari 1 bisa jadi 1000? Please deh, beri aku uang. Emang Mas mau Yura jadi jelek seperti mantan istri? Yura cemberut. Ih, ya enggak lah sayang. Amit-amit. Ya udah, Mas kasih. Kamu mau berapa? 2 juta? Danu terlonjak kaget. 2 juta? Cuma buat perawatan aja. Yura memutar matanya malas lagi. Ya ampun Mas, ini aja udah murah. Mas mau istri Mas cantik nggak? Ya maulah. Makanya jangan pelit. Cuma 2 juta doang kok. Ya udah, nanti Mas transfer. Janji ya. Merangkul manja lengan Danu. Iya, janji. Danu tersenyum. Yura memesan taksi online untuk bisa sampai ke sebuah salon yang terkenal dan sangat direkomendasikan di seluruh negeri. Haha, sekali-sekali coba perawatan di sini, bolehlah. Walau harganya mencekik tak masalah, yang penting udah pernah coba, gumam Yura. Yura memasuki salon disambut oleh karyawan di sana. Aku ingin perawatan untuk jerawatku ini dan yang aman untuk ibu hamil. Ucapnya dengan sedikit angkuh. Maklumlah dia berada di salon berkelas. Baiklah Nyonya. Silakan registrasi dulu. Setelah melakukan registrasi, Yura pun memulai perawatannya. Di kejauhan melalui pembatas kaca, Yura melihat sekilas seorang wanita cantik berkulit putih dan berambut panjang melintas. Yura menghela nafasnya. Wanita itu cantik sekali. Pasti dia sering perawatan di sini. Orang sultan. Apalah aku ini yang hanya istri manajer utama PT Koren. Batin Yura. Haruskan aku mencari suami lain yang lebih kaya? Hah? Aku sedang hamil. Siapa yang mau menikahi wanita hamil? Sudahlah Mas Danu. Juga sudah cukup. Batin Yura lagi. Tapi rasanya aku pernah melihatnya. Di mana ya? Batin Yura bertanya-tanya. Danu dan beberapa rekan kerjanya makan siang di sebuah restoran yang sedang viral beberapa minggu terakhir ini karena makanan di sana sangat enak.
Suasana di dalam restoran itu juga sangat elegan, bagus, dan instagramable, membuat banyak anak muda dan semua kalangan berhuyun-huyun datang ke restoran itu. Bagaimana Pak Danu? Makanan di sini enak bukan? Tanya seorang rekannya. Iya, enak sekali, ucap Danu, tapi nama restoran ini membuatku tak enak. Bukankah namanya sudah sangat bagus? Balas temannya yang lain. Sebening embun, balas yang lainnya. Hahaha, tawa Danu. Ini mengingatkanku pada si dekil embun yang jelek itu, batin Danu. Makanan di sini sangat enak. Aku jadi ingin bertemu dengan kokinya. Aku dengar salah satu koki di sini pemilik dari restoran ini. Benarkah? Sangat beruntung jika kita bisa mencicipi dan bertemu dengannya. Ya, aku dengar dia sangat cantik. Danu yang hanya mendengarkan percakapan temannya itu jadi sedikit penasaran juga. Dia melihat salah satu pelayan yang kebetulan lewat, lalu memanggilnya. Bisakah kami bertemu dengan koki sekaligus pemilik restoran ini? Kami ingin mengucapkan terima kasih dan memujinya. Akan saya coba tanyakan tuan pelanggan, tapi mohon jangan berharap banyak, ucap ramah pelayan itu. Baiklah, terima kasih, balas Danu. Pelayan itu pergi. Hei, berani sekali kamu memintanya. Tak ada salahnya mencoba, bukankah kalian juga penasaran? Yang kudengar hanya orang tertentu yang bisa bertemu dengannya. Dia sangat susah dijangkau. Yah, mana tahu ini hari keberuntungan kita, ucap Danu santai. Dia tak begitu antusias, tapi dia cukup penasaran. Tak lama pelayan datang. Maaf membuat Anda menunggu tuan pelanggan, ucapnya sedikit membungkuk. Danu menoleh karena memang pelayan itu berdiri di belakangnya. Dia hanya datang sendiri. Berarti memang tak mungkin untuk bertemu, batin Danu, lalu berbalik lagi. Koki kami sedang membuat menu baru, mohon tunggu sebentar. Beliau akan segera kemari, ucap pelayan itu. Benarkah? Jadi dia bersedia bertemu? Ucap teman Danu bersemangat. Pelayan itu tersenyum dan mengangguk. Tidak menyangka, ini hari keberuntungan kita. Pelayan itu pergi. Sementara kumpulan pria itu asik dengan percakapan mereka. Tak lama, pelayan tadi kembali lagi. Maaf tuan pelanggan, ini koki kami. Danu yang membelakangi pun memutar badannya dan menoleh. Dia terkejut. Selamat siang. Terima kasih karena sudah memilih restoran kami sebagai tempat bersantap siang.